Shalom. Sekarang kita waktunya untuk beribadah. Kita mau memuji memuliakan Tuhan, kita membenarkan firman Tuhan. Sekarang mari sebelumnya kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah bersama-sama meskipun online. Biarlah kasih karunia-Mu melingkupi kami, dan biarlah Engkau fokuskan kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Jangan Lelah, Bekerja di Ladangnya Tuhan.
menaikkan satu pujian hanya dekat Allah. Kita bersatu di dalam doa, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pada pagi hari ini untuk sekolah minggu kami Tuhan, baik kami tunas remaja Tuhan, Kau berkati tunas dan remaja kami perserahkan ke dalam tangan-Mu.
ibadah kami Tuhan secara khusus untuk firman Tuhan. Biarlah kami diberkati dan kami dapat fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Nah, minggu lalu kita berbicara tentang Yusuf. Berbicara tentang mimpi dari Tuhan. Dan minggu ini masih kita berbicara tentang Yusuf. Namun dengan satu tema dan topik yang sangat menarik. Nah, temanya yaitu ini dia. Mematahkan tongkat. Nah, mematahkan tongkat terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Minggu lalu kita berbicara mengenai Kejadian pasal 39 sampai ke-40. Nah, ini berbicara tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Tapi kenapa kok temanya berbicara tentang mematahkan tongkat? Nah, kakak bawa kayu. Ini bagaikan tongkat. Nah, di sini menjelaskan bagaimana bahwa mematahkan tongkat itu sama dengan akar pahit. Akar pahit ini berbicara soal kebencian atau dendam, lalu amarah atau keegoisan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Bagaimana kita harus belajar dari kisah Yusuf? Apa yang dapat kita pelajari dari Yusuf? Yusuf yang hidupnya takut akan Tuhan, yang kita tahu minggu lalu dia mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan jelas itu mimpi yang istimewa. Nah, saat ini berbicara tentang Yusuf mematahkan tongkat. Artinya adalah Yusuf pada saat itu, kalau kita melihat latar belakangnya, Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu dimusuhi. Mereka tidak senang dengan Yusuf. Saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Kita tahu bagaimana sejarah Yusuf. Dia dibuang. Dia juga diusir. Dan juga kalau kita dapat melihat secara jauh, Yusuf dijual kepada seorang Potifar. Pernahkah kamu mengalami kejadian, di sini dikatakan, yang hampir mirip dengan Yusuf? Dibenci oleh teman, dimusuhi oleh teman, dijauhi oleh teman, dan bahkan kita tidak ada teman. Kita seperti seolah-olah kita sendirian. Bagaimana perasaan Yusuf waktu itu? Atau bagaimana perasaan kita kalau kita dijauhi oleh teman-teman? Yusuf dapat menjadi seorang yang luar biasa. Yusuf menjadi seorang yang dipakai Tuhan yang dahsyat. Secara khusus dalam hidupnya. Mengapa kakak mengatakan dahsyat? Karena Yusuf adalah orang yang dipilih Allah untuk mendahului ayahnya dan saudara-saudaranya menyatakan kemuliaan dan menyatakan janji Allah kepada Abraham. Kenapa? Karena dengan Yusuflah bangsa itu semakin besar. Nah, kita dapat melihat, mengerti bahwa luka hati ini dapat menghalangi kita untuk mencapai rencana Tuhan. Mengenal dan memahami luka dan rasa sakit dalam kehidupan mereka. Mengampuni orang yang telah melukai mereka. Itu karakter Yusuf. Tadi kakak sudah mengatakan bahwa Yusuf mengampuni, ini dia.
Bagaimana Yusuf menangani kepedihannya? Apa yang Yusuf lakukan? Yusuf berada dalam dua titik pilihan. Ada dua pilihan ketika saudaranya datang ke Mesir. Ketika dia melihat saudaranya datang ke Mesir, apakah timbul rasa benci, rasa dendam yang mereka lakukan kepada Yusuf pada saat Yusuf bersama mereka? Nah, ini suatu rahasia yang luar biasa. Sesuatu yang perlu kita belajar dari seorang tokoh pribadi yang dipakai Tuhan, yaitu Yusuf. Kita dapat melihat bahwa ada dua pilihan untuk Yusuf. Yusuf dapat saja membalas dendam, atau Yusuf tetap mengikuti atau mendengar caranya Tuhan, jalannya Tuhan bagi Yusuf. Ada dua pilihan, dua titik yang harus Yusuf ambil. Karena Yusuf bijak, hidup takut akan Tuhan. Seperti kakak katakan tadi barusan, yaitu Yusuf mengampuni. Ini luar biasanya Yusuf. Nah, Yusuf telah menempatkan satu pilihan. Tidak melihat ke belakang, tetapi maju terus dalam kehidupan, melakukan yang baik dimanapun, secara khusus bagi saudara-saudaranya. Nah, Yusuf mematahkan tongkat. Artinya, Yusuf dapat kita belajar dari tokohnya, karakternya, bahwa Yusuf orangnya tidak pendiam. Arti tidak pendiam adalah Yusuf menunjukkan kebencian dibalas dengan kebaikan. Kedengkian dibalas dengan sukacita. Nah, inilah Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Dan Tuhan memakai Yusuf. Dan itulah alasannya. Karena Tuhan tahu dalam pribadi Yusuf, hatinya dia mengasihi luar biasa. Apa yang dapat kita pelajari dari Yusuf? Iman Yusuf berakar dan bertumbuh. Kita tahu kenapa tumbuhan ini bisa hijau, bisa kekar, berdiri teguh. Karena dia setiap hari disiram, dia tiap hari dirawat, maka akhirnya dia tumbuh subur, kokoh, dia berdiri. Nah, begitu juga iman. Iman siapa? Iman Yusuf. Kita dapat belajar dari Yusuf yang luar biasa, yang dapat menjadi berkat, terutama berkat bagi keluarganya. Lalu kita kena dampak dari berkatnya. Oleh keturunannya lah perjanjian Abraham, nenek moyang mereka. Lalu dan kasih karunia Tuhan, Tuhan menyatakan kasihnya bagi kita. Nah, saat ini kita masuk dalam zona anugerah, zaman anugerah. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, ada benci, ada dendam kepada teman atau orang tua, adik atau kakak kita. Kakak minta, marilah kita ubah pribadi kita, pola hidup kita. Kita bertobat di dalam Tuhan Yesus. Kita minta ampun di dalam Tuhan Yesus. Karena kakak yakin, kalau Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya yang membenci dia, apalagi kita. Adik-adik pasti ingin diberkati seperti Yusuf. Kalau adik-adik ingin diberkati seperti Yusuf, maka kita ikuti cara Yusuf. Hanya satu saja kuncinya, mengampuni. Nah, mari kita berdoa dan kakak mengundang kita untuk dengan sikap berdoa sungguh-sungguh, melipatkan tangannya. Tuhan Yesus, kami berjanji dosa akar pahit yang kami simpan, kebencian, dendam, amarah, ketidaktaatan, semuanya itu akan kami lupakan Tuhan. Baik kepada teman, benci kepada orang tua, kakak maupun adik, kami ampuni Tuhan. Kami ingin diberkati Tuhan seperti Yusuf. Kami ingin dipakai Tuhan seperti Yusuf. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Dan terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib.
yang mengubah kami, yang menerima kami dengan kasih anugerah-Mu, hingga kami dapat melihat rencana indah di depan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kakak mau kasih info nih untuk persembahan. Nanti adik-adik bisa menitipkan persembahan ke mama atau papa. Nanti biar mama atau papa yang akan memberikan ke gereja. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita naikkan satu pujian bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan untuk kami dapat fokus. Biarlah Tuhan kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk melalui hari-hari yang baru karena kami telah diperbaharui oleh kasih-Mu. Karena kami telah diampuni oleh darah-Mu yang kudus. Dan saatnya Tuhan kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan, garam dan terang dunia dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi saksi Tuhan. Pakai kami Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk hidup takut akan Engkau seperti Yusuf Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Selamat pagi. Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.